Nah, Habib, di zaman milenial ini, Bib, sahabat yang harus kita dekati dan yang sahabat yang kita harus jauhi itu seperti apa sih? Al-Imam Ali mengatakan, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, janganlah kalian bersahabat dengan 5 orang ini. Wala tujadilhum, dan juga jangan pernah berdebat dengannya. Jangan kita bersahabat dengan orang yang suka berbohong. Ya, karena kalau udah terbiasa dengan berbohong, maka dia akan terus-menerus dengan kebohongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mahimidas, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Altas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Nah Habib, di zaman milenial ini, Bib, sahabat yang harus kita dekati dan yang sahabat yang kita harus jauhi itu seperti apa sih? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai, yang harus kita perhatikan ketika memilih sahabat dan menjauhi beberapa sahabat, yang sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin yang lebih terkenal dengan As-Sajjad, orang yang suka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, la tashabanna khamsan wa la tujadilhum wa la turafiqhum fit tariqin. Al-Imam Ali mengatakan, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, janganlah kalian bersahabat dengan 5 orang ini. Wala tujadilhum, dan juga jangan pernah berdebat dengannya. Wala turafiqhum fi tariqin, dan juga jangan pernah menemani di jalan ataupun dimanapun. Yang pertama, Al-Imam Ali mengatakan, la tashabanna fasiqan, janganlah kalian bersahabat dengan orang fasik. Orang fasik. Ya, orang fasik ini dia lebih condong menjauhkan kita kepada Allah dan tidak pernah mengajak kita ke dalam suatu kebaikan. Nah, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka jauhi orang fasik. Nah, yang kedua, la tashabanna kadhiban, jangan kita bersahabat dengan orang yang suka berbohong. Nah, ya, karena kalau udah terbiasa dengan berbohong, maka dia akan terus-menerus dengan kebohongannya. Yang ketiga, la tashabanna ahmaq, jangan berteman dengan orang bodoh. Karena dengan orang bodoh, kita pun ikut akan bodoh. Kenapa? Karena dia akan berargumentasi, karena dia akan berdebat, karena dia akan berkata dengan kebodohannya dan tidak dengan keilmuannya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yang keempat, la tashabanna bakhilan, jangan berteman dengan orang pelit. Orang pelit juga. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan jangan berteman dengan orang pelit. Ya, orang pelit, orang bakhil itu, dia itu jangan kita temani. Karena dengan pelitnya dia, itu akan ketularan juga sama kita. Kita jadi pelit juga. Kita jadi pelit juga. Nah, yang kelima, la tashabanna qati'ur rahim, jangan berteman dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Karena dengan orang yang memutus tali silaturahmi, Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, inni ra'aitu fi kitabillah annahu mal'unun fi 3 mawadi'. Jadi di dalam Al-Quran, Imam Ali Zainal Abidin, orang yang memutus tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bahkan diceritakan suatu ketika ada orang soleh di Makkah Al-Mukarramah. Orang soleh ini selalu diamanatkan. Jadi setiap ada orang haji dititipkan hartanya kepadanya. Orang amanat yang selalu diamanatkan, orangnya amanah, nggak pernah berkhianat, nggak pernah melanggar amanatnya atau zalim kepada barang-barang amanat yang diamanati kepadanya. Sampai suatu ketika ada orang yang ingin haji dan dititipkan barangnya kepadanya. Ketika selesai haji, dia kembali kepada orang soleh ini. Lalu dia bertanya, mana orang soleh tadi? Lalu dikabarkan oleh keluarganya bahwa dia sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Akhirnya dia bingung, ini harta yang banyak yang dititipkan.
Dia tanya kepada keluarganya, nggak ada yang tahu sama sekali. Semua amanah dan titipan nggak ada yang tahu kecuali dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengadu kepada salah satu ulama yang ada di Mekah. Akhirnya ulama mengatakan, kamu datang pada malam hari ke sumur Zam-Zam, panggil namanya 3 kali. Sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya apabila dia menyaut panggilanmu, maka dia termasuk daripada ahlul jannah. Akhirnya apa? Dia datangi malam hari, dia panggil namanya 3 kali, nggak disaut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nggak ada jawaban. Akhirnya dia kembali kepada ulama. Akhirnya dia bertanya, ini saya udah panggil 3 kali, namanya nggak disaut juga, nggak dijawab. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Akhirnya dia bilang apa? Saya takut orang ini termasuk ahlun nar. Kamu datangi, di Yaman itu ada namanya Barhut. Nah, lembah yang dimana katanya di situ arwah ahlul jahannam. Ya, ruh-ruhnya orang ahli neraka itu adanya di Barhut. Nah, beradaannya itu dekat daripada makam Nabiullah alaihi salam. Dia datangi, akhirnya dia panggil 3 kali, baru 1 kali udah dijawab. Dia tanya, di mana barang titipan aku? Akhirnya dijawab, titipan kamu di tempat ini, dan di bawah tanah. Kamu tinggal ambil aja. Lalu ditanya, kamu ini orang soleh, orang yang amanah, kok bisa kamu menjadi orang yang ahli neraka? Kok bisa kamu menjadi orang yang ahli jahannam? Akhirnya dijawab, iya, saya menjadi seperti ini karena apa? Karena saya mempunyai saudari perempuan yang saya tidak pernah hiraukan dan peduli kepadanya. Ya Allah. Sehingga Allah azab, walaupun dengan kebaikan saya, walaupun dengan kesolehan saya, walaupun dengan saya amanat kepada siapapun, tapi Allah azab karena saya memutus tali silaturahmi dengan saudari saya. Nah, ini bahayanya orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya itu dia 5 perkara sahabat yang harus kita jaga. Makanya dibilang, thalathatun yazra'una al-mahabbah fil qulub wa yurithuna al-afiyah wal manzilah inda ahli sama. Jadi ada 3 yang bikin kita dicintai oleh manusia. Wa yurithuna al-afiyah, bisa kita menjadi sehat, menjadi mendapatkan afiyah indallah, dan juga kita terkenal bagi orang-orang langit. Jadi kita terkenal. Terkenal, orang-orang langit kenal dengan kita. Yang pertama adalah at-tawadhu, orang yang tawadhu. Ya, orang kalau tawadhu, orang yang selalu merendahkan dirinya, tidak melebihkan apa yang dia punya, nah, ini dicintai oleh orang. Siapapun pasti kita cinta dengan orang yang tawadhu. Ya, siapapun kita pasti cinta dengan orang yang tawadhu, kita pasti cinta. Yang kedua adalah al-mukhlis bi'amalih. Dia ikhlas dengan amal perbuatannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan, dia tidak mengharapkan balasan, dia ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Pokoknya dia ikhlas aja gitu. Ikhlas apa yang dia lakukan. Yang 3 adalah sahib khuluq hasan, adalah orang yang akhlaknya baik. Makanya ilmu tinggi, titel tinggi, tapi akhlaknya yang tidak baik, dia tidak akan dipandang oleh manusia. InsyaAllah ini adalah kriteria sahabat yang harus kita dekati, dan beberapa kriteria sahabat yang harus kita jauhi. InsyaAllah mudah-mudahan pemirsa Muhibbin TV bisa mengambil hikmah dan manfaat pada hari ini, yang InsyaAllah bisa kita amalkan dan bisa bersahabat dengan orang-orang baik. Terima kasih Muhibbiners yang telah menyaksikan Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Tos di channel Muhibbin TV. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.